Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Rohan Hasibuan, guru matematika dari SMK Al-Fajar Sibuan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Nusa Cendana Kupang yang akan dilaksanakan di SMK Al-Fajar Sibuan pada kelas 11 dengan materi pokok barisan aritmetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Kita baik semuanya. Jadi di sini perhatikan. Siapa pikir hari ini? Ya. Pikir. Terima kasih karena melihat kondisi ruangan kelasnya cukup bersih ya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Untuk hari ini, siapa memimpin doa kita? Ya, maju. Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Pak, perhatikan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, ada, Bu. Hadir semua. Ya, Bu. Ini ya. Jadi, itulah dia. Kita harus semangat terus dalam belajar ya. Ya, Tidak Bu. boleh tidak hadir. Kalau bukan karena keadaan yang tidak bisa dielakkan atau sakit dia ya. Kemudian di sini anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Jadi kalau sudah siap, kita lanjutkan ya untuk pembahasan hari ini. Coba perhatikan pembahasan kita hari ini seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini mengenai barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Di mana nanti pada barisan aritmetika ini kompetensi dasar yang harus kita pahami yaitu untuk tadi pengetahuan menganalisis barisan dan deret aritmetika, dan untuk tadi keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika ya. Di sini apakah materi barisan aritmetika ini sudah pernah dipelajari di SMP? Sudah, Bu. Sudah pernah dipelajari materi mengenai barisan dan deret aritmetika. Tapi yang kita pelajari di sini hanya untuk barisan aritmetika untuk pertemuan yang hari ini. Kemudian, bagaimana kalian dimaksud dengan barisan aritmetika? Siapa yang masih ingat? Pelajaran yang sudah di SMP sudah dipelajari. Oh ya. Barisan aritmetika adalah merupakan barisan bilangan yang mempunyai selisih antara dua suku yang berurutan tetap. Ya, itu dia ya. Barisan aritmetika. Nah, sudah dipelajari di SMP, berarti sudah paham sebagian ataupun beberapa masih ingat mengenai barisan aritmetika ini. Kemudian, apa yang masih kalian ingat tentang materi barisan aritmetika ini? Siapa? Siapa yang bisa? Materi yang masih diingat mengenai barisan aritmetika? Tadi ya. Pertama ada dia namanya suku pertama. Simbolkan dengan A.
Selanjutnya, untuk mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di SMP, coba perhatikan di sini ada barisan aritmatika ya. Perhatikan beberapa barisan bilangan berikut ini. Yang pertama ada 1, 3, 5, 7 ya. 1 ini disebutlah dia dengan U1 atau disimbolkan dengan apa tadi? A pertama. Kemudian 3 sebagai U2, 5 U3, 7 U4 dan seterusnya. Di sini bisa diperhatikan ada polanya atau selisihnya, di mana antara urutan pertama dengan urutan kedua itu bedanya berapa? 2 ya. Begitu juga dengan yang di bawah 6, 10, 14, 18. Itu bedanya berapa? 4 ya, 4 dia. Makanya itulah yang dimaksud sebagai barisan aritmatika, karena mempunyai selisih antara suku yang berurutan selalu sama ya. Kemudian yang ketiga, berapa bedanya? 3. Tambah atau kurang? Kurang. Ya, karena dari 11, 8, 5, 2. Kurang 3. Dan selanjutnya yang keempat, 20 dengan 15, berapa bedanya? 5. Minus 5 ya, minus 5. Jadi di sini coba perhatikan, kita mempelajari barisan aritmatika ini, kita akan mengetahui di sini kan biasanya dari soal pertama ini kalau ditanya urutan kelimanya berapa? 9 ya, 9. Yang ketujuh 11. Bisa kita urutkan satu persatu ya, karena selisihnya tadi 2, urutan pertama yang kedua, berarti bisa kita tambah 2. Jadi untuk itu kita gunakan nanti, kita cari rumus suku KN itu untuk mempermudah kita mencari kalau seumpamanya yang ditanya suku ke-100 atau suku ke-200. Itu kan mempermudah kan? Karena nggak mungkin kita urutkan satu persatu, kita tambah-tambah 2 sampai urutan ke-100. Jadi digunakanlah dia rumus suku KN-nya untuk menentukan nilai suku KN-nya. Jadi ya, bisa dipahami tuh? Bisa. Selanjutnya dari permasalahan seperti contoh tadi, apa yang kompetensi yang diharapkan, yaitu kita bisa merumuskan suku KN barisan aritmatika, menentukan nilai suku KN barisan aritmatika, dan keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika ya. Kemudian tujuan pembelajaran di sini nanti kalian berdiskusi. Dari berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian barisan aritmatika dengan benar ya. Kemudian yang kedua, dapat merumuskan suku KN dari suatu barisan aritmatika. Dan yang ketiga, bisa menentukan nilai suku KN dari suatu barisan aritmatika dengan benar dan bertanggung jawab ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kita hari ini, pendekatan yang kita gunakan ada namanya pendekatan saintifik, metodenya metode diskusi tanya jawab, dan model pembelajarannya problem based learning atau PBL ya. Itu. Jadi dari sini nanti kita dibuat dalam bentuk kelompok. Di situ kita akan ada di situ namanya ada menggali informasi, menanya, apalagi mengumpulkan informasi, menyimpulkan dan sebagainya. Jadi setelah kita berdiskusi secara berkelompok. Kemudian nanti ada juga penilaian ya, penilaian sikap bagaimana anak-anak dalam kelompoknya. Aslinya kita berbentuk kelompok bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Pada pembahasan barisan aritmatika ini, itu barisan dan deret aritmatika banyak digunakan dalam bidang ekonomi bisnis ya. Contohnya dalam hal menentukan banyak unit produksi, biaya produksi, pendapatan, keuntungan dan lain-lain. Dengan mempelajari barisan dan deret aritmatika ini nanti dapat membantu dalam melakukan penghitungan
dengan cara yang lebih praktis dan cepat daripada harus melakukan perhitungan secara manual. Seperti yang tadi ya, tidak usah kita urutkan satu persatu, tambah-tambah atau tergantung bedanya. Berapa selisihnya sampai urutan ke 10. Kalau masih ke 10 masih mudah ya. Bagaimana kalau urutan ke 150? Ya, jadi kita gunakanlah rumus ataupun konsep barisan aritmetika. Ya. Jadi untuk itu, coba perhatikan permasalahan ini. Ini yang akan kita bahas. Permasalahannya, Elsa mulai bekerja pada satu instansi pemerintah pada awal tahun 2018 dengan gaji permulaan sebesar 2.500.000. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 100.000, maka berapakah gaji yang diterima Elsa pada tahun 2013? Coba perhatikan ini ya. Itulah dia permasalahannya. Kemudian, berapakah gaji permulaan yang diterima Elsa? Berapa tadi? 2.500.000. Itulah sebagai A ya, gaji permulaan atau sub pertamanya. Kemudian berapa besar kenaikan gaji berkala yang diterima Elsa? 100.000. Itulah dia apa? Yang 100.000 itu apa? Bedanya ya. Tapi yang ketiga, apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas? Yang ditanyakan adalah tadi gaji Elsa pada awal tahun 2023. Jadi dari permasalahan itu, konsep apa yang kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan bagaimana cara menentukan gaji yang diterima Elsa pada awal tahun 2023 itu? Ya. Jadi untuk itu kita buat penyelesaiannya ini untuk mencari apa ini dengan berdiskusi ya tentang kelompoknya. Kelompok pertama Ani Kusria, Nurwalila, Nisratin Nabila, dan Nurjana ya. Kelompok kedua Nur Hatifah, Nur Laila, Ningsi, Ijamidani. Kelompok ketiga Temi Putri Rahayu, Sakinatul Mairiyah, Siti Nurul Hasifah, dan Binda Fitriana. Ya. Jadi sekarang bentuk kelompok sesuai yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kelompoknya. Oke. Karena sudah duduk sesuai kelompoknya, sekarang Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD-nya ya. Jika kalau di LKPD ini sesuai dengan permasalahan tadi. Yang dicari bagaimana menentukan gaji yang diterima Elsa pada tahun 2023. Cara berdiskusi ya. Coba perhatikan LKPD dan bahan ajarnya sesuaikan. Diskusikan dengan kawanmu ini bahan ajar tadi, ini yang perbedaannya yang mau diisi ya. Diskusikan bagaimana solusi ini. Ya sama, gunakan pendapat kawanmu. Ya, bisa ya. Kelompok berapa ini tadi kelompok 1? Kelompok 1 ya. Ya, siapa yang menulisnya? Salah satu menulis untuk solusi LKPD ini. Pertama, coba perhatikan apa
Kalau petunjuknya tulis nama kelompoknya ya, anggota kelompoknya. Kalau ada yang kurang paham tanyakan ya, masih ada KPD-nya. Sudah siap? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, berarti sekarang presentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Permasalahan pertama bisa dengan dua pembahasan. Pertama dengan merumuskan ya, yang kedua dengan menentukan nilai suku K-nya. Untuk presentasi yang pertama, siapa bisa? Kelompok mana? Ya, kelompok 1, maju. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah pertama. Dari permasalahan yang di atas diketahui, awal tahun 2018 sukunya adalah 1 sama dengan A, dengan nilai sukunya 2.500.000 dengan beda 100.000. Awal tahun 2019 sukunya adalah 2 sama dengan A ditambah B. Nilai sukunya adalah 2.600.000. Didapat dari suku pertama ditambah beda dengan beda 100.000. Awal tahun 2021 sukunya adalah 4 sama dengan 3 ditambah B sama dengan A ditambah 2B tambah B sama dengan A ditambah 3B. Dengan nilai sukunya adalah 2.800.000. Didapat dari suku sebelumnya ditambah beda dengan beda 100.000. Awal tahun 2023 sukunya adalah U6 sama dengan U5 ditambah B sama dengan A ditambah 4B ditambah B sama dengan A ditambah 5B dengan nilai suku 3 juta. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa rumus suku PN adalah, coba teman-teman perhatikan, U5 di sini sama dengan U4 ditambah B dan U6-nya sama dengan U5 ditambah B. Maka UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah B. Atau di sini U5-nya adalah A ditambah 4B dan U6-nya adalah A ditambah 5B. Artinya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, Nisi. Bagaimanakah cara mencari bedanya? Ya, itu pertanyaan, terima kasih. Itu pertanyaan dari kawanmu. Bagaimana mencari bedanya itu?
bisa menjawab dari kelompoknya? Oh ya. Cara mencari bedanya bisa kita lihat di bahan ajar, yaitu B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Iya, itu dia ya. Ada di bahan ajar. Ada lagi yang lain? Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan duduk. Ya, sudah tadi hasil diskusi kelompok 1 untuk permasalahan saat pertama, tapi masih menemukan rumus suku EN-nya ya. Kemudian selanjutnya masih bisa ke pembahasan kedua. Siapa yang bisa mempresentasikan untuk pembahasan kedua? Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 maju. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami tetap permasalahan pertama tapi pembahasan kedua. Kemudian jika permasalahan di atas disubstitusikan ke rumus suku GN, awal tahun 2023 merupakan suku ke-6 atau U6, sehingga N-nya sama dengan 6. Maka sesuai dengan rumus tadi, UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah B. UN6 sama dengan U6 kurang 1 ditambah 100.000. 2.900.000 ditambah 100.000 sama dengan 3 juta. Atau bisa juga rumus yang kedua, UN sama dengan A N dikurang 1 dikali B. UN6 sama dengan 2.500.000 ditambah N dikurang 1 dikali 100.000. 2.500.000 6 dikurang 1 5 dikali 100.000. 2.500.000 5 dikali 100.000 menjadi 500. 2.500.000 ditambah 500 menjadi 3 juta. Jadi gaji yang diterima Esa pada awal tahun 2023 adalah sebesar Fp 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari permasalahan di atas adalah satu, barisan aritmetika merupakan barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Kedua, rumus umum suku KN barisan aritmetika adalah UN sama dengan UN dikurang 1 tambah B atau UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Ketiga, selisih antara dua suku yang berurutan disebut dengan beda dinotasikan dengan B. B sama dengan UN dikurang 1. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok C. Untuk teman-teman, bagaimana pendapatnya? Ya, bagaimana tanggapannya dengan hasil diskusi kelompok kawan ini? Sama. Artinya sama ya. Gunakan rumus KN dan diskusikan nilai A dan B dan juga N-nya ya untuk mengetahui gaji yang diterima Esa pada awal tahun 2023. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kembali ke tempat. Ya, itulah tadi hasil diskusi kelompok 2. Permasalahan pertama tapi dengan cara yang kedua ya. Kemudian selanjutnya coba perhatikan LKPD-nya. Kemudian untuk permasalahan ini siapa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari permasalahan di atas, nominal tabungan si anak dalam bentuk barisan adalah 5.000, 6.000, 7.000, dan seterusnya. Langkah pertama, tentukan nilai A dan B. Suku pertama A sama dengan 5.000. Beda atau selisih B sama dengan UN dikurang UN 1 sama dengan 6.000 dikurang 5.000 sama dengan 1.000. Jadi bedanya 1.000. Dan langkah kedua, tentukan banyaknya suku N karena setiap bulannya terdapat 4.000, maka pada minggu pertama bulan Mei adalah suku ke-9 atau U9 sehingga N9. Dan langkah yang ketiga, substitusikan nilai A, B, dan N ke rumus suku KN. Rumus umum suku KN barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. U9 karena N-nya 9 sama dengan 5.000. Ditambah 9 dikurang 1 karena B-nya 1.000. 5.000 ditambah 9 kurang 1 8 dikali 1.000. 5.000 ditambah 8.000 sama dengan 13.000. Jadi besarnya nominal uang yang ditabung si anak pada minggu pertama bulan Mei adalah sebesar 13.000. Jadi kesimpulan dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk menentukan nilai suku KN garis aritmetika adalah: yang pertama, tentukan suku pertama A dan beda atau selisihnya. Yang kedua, tentukan banyaknya suku A. Dan yang ketiga, substitusikan nilai A, B, dan KN ke rumus suku KN. Ya, kepada kawan-kawan kelompok yang lain, adakah tanggapan yang lain? Bagaimana tanggapannya? Hasilnya? Semuanya. Jadi sama dengan diskusi kelompok yang ketiga ini. Nilainya tetap berapa tadi? 13.000 ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Masih ke tempat duduk masing-masing. Itulah tadi hasil diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada pada KPD ya. Kepada anak-anak sudah, terima kasih sudah bisa diperhatikan, sudah bisa memahami bagaimana kondisi dalam KPD. Jadi untuk itu kumpulkan LKPD-nya masing-masing. Mari LKPD-nya aja.
juta ya, tapi 3 juta rupiah. Gitu ya. Jadi pahami? Bisa, Bu. Sekarang dari pembahasan ini siapa yang bisa mengambil kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang barisan aritmetika? Siapa yang bisa? Ya, isi. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau beta. Iya, betul sekali. Terima kasih. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, pertama, siswa di halaman peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian barisan aritmetika. Jadi itulah dia pengertian barisan aritmetika ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Siapa bisa? Yang kedua, ya, Isra. Rumus umum suku GN barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali D, dengan UN sama dengan suku GN A sama dengan suku pertama dan D sama dengan beda atas selisih. Ya, terima kasih. Jadi itu yang kedua ya, kesimpulan merumuskan suku GN. Rumus suku GN itu apa? Nah tadi. Bisa kan? Bisa. Yang selanjutnya ada lagi? Ya, Jana. Apa lagi kesimpulannya? Selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama atau tetap dan disebut dengan beda dioperasikan dengan B, yaitu terusnya BN dikurang UN dikurang 1. Ya, itulah dia ya. Terus selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama. Sebut dengan Beda. Ya. Dari beda itu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Oke ya. Ya. Kemudian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, jadi sekarang coba ambil buku catatan masing-masing. Kalian rangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Buat rangkuman di buku catatan masing-masing. Itu mengenai rumus umum barisan aritmetika, pengertiannya, dan cara menentukan nilai suku GN-nya. Ya. Sudah siap? Masing sudah membuat rangkuman? Kalau begitu, sekarang kita buat penugasan post-test ya, untuk mengetahui sudah sampai mana pemahaman kalian mengenai pembahasan kita ini. Ini dikerjakan secara individu ya, sendiri. Jangan lagi berdiskusi. Kerjakan, sesuaikan dengan kesimpulan dan rangkuman yang sudah kalian buat tadi. Sudah siap? Buka 6, sudah? Nanti kalau apa namanya tugas kalian ini ada periksa ya, nanti mengingat kembali untuk mengetahui hasil dari masing-masing penugasan ini. Ya. Jadi
Dari sini pembahasan ataupun pembelajaran kita tadi kan ada dia berdiskusi kan? Jadi ada di situ ditanamkan nilai-nilai karakter namanya. Dari berdiskusi tadi pembentukan kelompok diperlukan ada dia disiplin tadi kan? Harus disiplin dalam bekerja kelompok, kerjasama, apalagi yang lain, toleransi, harus apa yang dimaksud toleransi itu? Harus bagaimana? Menghargai pendapat kawannya atau orang lain itu. Kemudian banyak juga kalau dia pada saat penugasan ini tadi kita harus jujur karena ini tadi bukan berkelompok lagi kan, jaga sendiri. Berarti kalau kerja individu tadi harus jujur, tidak boleh mencetik kawannya, tanggung jawab dan mandiri, harus kritis juga. Banyak di situ ditanamkan nilai-nilai karakter ya. Jadi, itulah untuk pembahasan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang proses pembelajaran kita ini? Menarik atau tidak? Menarik. Kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Karena seperti moto kita SMK itu bisa ya, SMK bisa. Seperti itu kan? Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti yang akan kita pelajari yaitu sambungan dari pembahasan kita ini mengenai deret aritmatika. Jadi coba dibaca-baca di rumah buku yang berkaitan dengan pembahasan kita selanjutnya. Ya, bisa? Bisa. Ya. Jadi karena waktunya sudah habis, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Untuk doa penutup, apa? Sudah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika shalihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekian untuk pembahasan kita pagi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi